Horas, Mejuah-juah, Hak-hoi, Enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan anugerah-Nya, yang senantiasa mempersatukan kita di dalam keharmonisan dan kehangatan persekutuan Kristen. Topik yang menjadi bahan renungan harian untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta untuk menyalakan kobaran api semangat juang dalam rangka menjalankan berbagai aktivitas kehidupan di sepanjang hari ini. Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6. Demikian isi firman Allah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yesaya dipanggil melayani Tuhan pada masa Raja Uzza, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Di masa itu Allah mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda untuk hidup dalam ketaatan hanya kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan masyarakat di dua kerajaan itu, umat Allah seringkali meninggalkan Allah, namun Allah selalu memanggil dan tetap mengingatkan mereka. Benar, Allah sangat sabar terhadap mereka, namun kesabaran Allah sampai pada kondisi yang tidak dapat ditolerir lagi. Allah pun akhirnya menghancurkan kerajaan utara Israel. Melihat kemurkaan Allah, Nabi Yesaya mengingatkan kerajaan selatan Yehuda untuk mencari Allah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nabi Yesaya menyerukan panggilan Allah bagi umat untuk mencari Allah, selama Ia berkenan ditemui, dan selama Ia dekat. Sebab, ada saatnya Allah tidak mau ditemui lagi, dan ada saatnya Allah menjauh dari umatnya. Saat di mana Allah tidak mau ditemui dan menjauhi umat, maka itu adalah saat di mana Allah akan memberikan penghukuman kepada para umat. Memang, pada zaman itu, kondisi kerohanian kerajaan selatan Yehuda sedang naik turun, dan mencapai titik terendah ketika Allah membuang mereka ke Babel dan menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci. Penghukuman dan pendisiplinan Allah telah dijatuhkan atas umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, tak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita sekarang ini, di saat kita kepepet, terjepit dengan keadaan atau problem yang ada, barulah kita cepat-cepat mencari Tuhan dan memohon-mohon. Bahkan sampai ada pada pemikiran bahwa sepertinya Tuhan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Tapi pernah tidak kita introspeksi diri bahwa penyebab Tuhan tidak berkenan ditemui dan menjauh dari kita sebenarnya adalah dimulai dari diri kita sendiri, yang sebenarnya tidak mau mendengarkan Tuhan. Mungkin sudah hakikat manusia, ketika waktu keadaan berlangsung baik, aktivitas lancar dan mulus, serta kehidupan karir melejit sukses, kita pun melupakan kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Amsal 1 ayat 24-28, Allah berfirman, "Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku,
bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti badai, dan celaka melanda kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mengapa kita mencari Tuhan? Sebab kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sejatinya kita harus mencari Tuhan. Jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari uang, karir, dan harta keduniawian ini. Tetapi kita harus berjuang mencari Tuhan dan kebenarannya, agar kita beroleh kemuliaan hidup yang kekal. Bila firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ini berarti ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui dan ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Waktu di mana Tuhan berkenan ditemui inilah merupakan kasih karunia yang harus kita meresponi dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi persoalannya adalah, apakah kita telah benar-benar melihat waktu yang Tuhan berikan sebagai sebuah kasih karunia yang tidak boleh sia-siakan? Kalau selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan kasih karunia, maka kita sebenarnya telah melakukan begitu banyak kesia-siaan dalam hidup kita selama ini. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing saat ini. Apakah selama ini di waktu yang sudah Tuhan berikan sepanjang hidup kita gunakan untuk apa? Apakah lebih banyak digunakan untuk mencari Tuhan? Atau lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri? Kita perlu melihat ini secara komprehensif sebagai sebuah persoalan yang serius. Karena apabila kita menghitung hari-hari dalam sisa umur hidup kita saat ini, maka waktu hidup kita tidak banyak lagi. Sebagaimana tersurat dalam Alkitab, bahwa masa hidup kita selaku manusia ciptaannya adalah 70 tahun dan jika kita kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kita pun akan melayang lenyap. Baca Mazmur 90 ayat 10. Jujur seringkali kita senantiasa berkata kepada Tuhan, "Ampuni hamba ya Bapa, karena selama ini begitu banyak waktuku yang terbuang dengan sia-sia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, sadar atau tidak kita harus mengakui saat ini, bahwa hidup kita sebenarnya bukan milik kita lagi. Jadi seharusnya mulai saat ini pola pikir kita di tahun 2025 sudah harus dirubah secara total. Artinya kita tidak bisa lagi hidup sesuka hati kita, tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi bagaimana hidup kita saat ini harus bisa menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah untuk kepentingan banyak orang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju untuk kesenangan dunia yang sia-sia, tetapi fokus hidup kita seharusnya hanyalah tertuju pada perkara kekekalan. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Dan kenyataan hidup yang akan kita hadapi adalah sebuah kehidupan kekal yang tak berujung. Orang-orang yang saat ini mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk perkara-perkara sorgawi, akan menuai manisnya sebuah kehidupan kekal. Tetapi apabila kita tidak memulainya saat ini,
untuk mengarahkan fokus hidup kita kepada kehidupan kekal yang akan kita hadapi nanti. Maka bila waktu itu tiba, kita akan menghadapi sebuah kengerian hidup yang sangat menakutkan. Mengarahkan hidup saat ini untuk perkara-perkara yang Tuhan kehendaki, itu berarti kita sedang mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ingat, ada masa di mana pintu perkenan Tuhan akan ditutup, dan Tuhan tidak lagi berkenan ditemui, karena waktu yang Tuhan berikan sudah selesai. Yang lebih menakutkan lagi apabila waktu itu sudah selesai, dan kita tidak menyadarinya bahwa pintu perkenan Tuhan sudah tertutup, sementara selama ini kita hanya menyia-nyiakan waktu perkenan Tuhan, di mana kita mengisinya dengan perkara-perkara duniawi, maka inilah yang namanya kesia-siaan. Bila Tuhan berkata bahwa kesempatan kita hidup di dunia akan berakhir malam ini, maka itu sama dengan waktu perkenaan Tuhan telah berakhir. Dan kita harus menghadapi kenyataan kehidupan kekal. Orang yang terus mencari Tuhan akan selalu berseru kepadanya. Dan orang yang berseru kepada Tuhan akan selalu dijawab oleh Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena di balik pencarian itu barulah kita akan menemukan Tuhan. Tidak ada cara lain yang terbaik untuk mencari Tuhan, selain terus berseru hanya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata selama ini saya sudah mencari Tuhan pagi siang petang malam, tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Mari kita koreksi diri kembali. Kita mencari Tuhan berseru kepadanya. Apakah semata-mata untuk menjawab setiap permohonan doa yang kita naikkan, dan hal apa saja yang sedang kita doakan? Apakah untuk kepentingan kesenangan kita sendiri, atau untuk kepentingan orang banyak? Karena itu, carilah Tuhan di sepanjang hidup kita. Jadi bagaimana supaya Tuhan selalu dekat dan berkenan ditemui kita? Jawabannya sederhana, dengarkanlah perkataan Tuhan dalam segala keadaan. Bila semua berjalan baik dan menyenangkan, bersyukurlah, hitunglah berkat-Mu, dengarkanlah firman-Nya, aminkan dan imani. Maka bila segala sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, jelas sekali penyertaan Allah di dalam masa-masa sulit kita. Tidak sulit bukan? Namun penting kita ingat atas perlunya ada disiplin dan komitmen kuat untuk mendengarkan dan taat pada firman Tuhan, serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman Tuhan itu hikmat, menyebabkan kita membuat dan mengambil suatu keputusan dengan tepat di segala musim kehidupan dan di setiap apapun pergumulan hidup kita. Firman Tuhan di Mazmur 9 ayat 11 sangat jelas dan tegas mengatakan, bahwa orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Maka dengan itu semua, kita pun akan mengerti tentang kebenaran dan kejujuran, bahkan kita pun akan mengerti atas setiap jalan kehidupan di tahun 2025, dan juga di masa mendatang. Kasih Yesus Kristus disediakan bagi segala ciptaannya melampaui perbedaan dan waktu yang ada. Sehingga tak ada alasan untuk tidak menumbuhkan sikap untuk tak berseru kepada Tuhan, dan tak menghargai atau menghormati atas seluruh kasih karunia yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai domba yang telah diselamatkan dan ditebusnya, mari kita menghadirkan berbagai kebaikan bagi semua orang. Demikian firman Allah yang menjadi renungan buat kita di hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025. Selamat beraktivitas dan berkarya di sepanjang weekend ini. Semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya,
senantiasa selalu hadir melingkupi perjalanan hidup kita. Salam dari seorang anak manusia Nalilu bernama Hasudungan Silaen, tinggal dan berdomisili di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, ruas HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah Juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sayonara dan sampai jumpa. Disondakon Tuhan di Batama Bohina Tuho Jala Asima Rohana Midamu Didompakon Tuhan di Batama Bohina Tuho Jala di Pasorkon Madamena Tutoti